Hai semua, perkenalkan nama saya Salsabila Masputi Fitri Lingga. Saya berasal dari Institut Islami Kampus Awata Bekasi dari kelas A211 CGC 1 dari Fakultas Manajemen Komunikasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jurnalistik dan minggu ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar jurnalistik. Kita akan mempelajari lebih dalam apa sih jurnalistik itu, bagaimana sih cara penerapan jurnalistik pada kehidupan sehari-hari yang akan kita lalui. Pengertian jurnalistik. Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita yaitu publishing atau broadcasting melalui media. Definisi jurnalistik di atas seperti dimukakan oleh Ronald E. Wolseley dalam buku Understand Magazines tahun 1969. Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis, dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan. Ahli atau akademis lainnya membuat definisi jurnalistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada jurnalistik adalah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar atau informasi pada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Kemukakan oleh Adi Negoro Hukum Komunikasi Jurnalistik pada tahun 1984. Yang kedua, ada jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan yang dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa yang dikemukakan oleh Asep Syamsul M. Romli, jurnalistik dakwah pada tahun 2003. Di sini juga terdapat pada jenis-jenis jurnalistik. Yang pertama ada jurnalistik cetak yang atau biasa disebut dengan print journalist, yaitu proses jurnalistik di media cetak atau print media atau koran, bisa surat kabar, majalah, atau tabloid. Yang kedua ada jurnalistik elektronik atau nama lainnya elektronik jurnalis atau jurnalistik penyiaran, biasa disebut broadcast jurnalis, yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi, maupun film. Jurnalistik online. Online jurnalis atau jurnalistik daring dalam jaringan yaitu penyebar luasan informasi melalui situs web, berita, atau portal berita. Bisa melalui media internet, media online, atau media siber. Di sini juga ada pengertian jurnalis atau wartawan. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta atau jurnalis. Yang kedua ada jurnalis atau wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kualifikasi wartawan. Yang pertama ada menaati kode etik atau Codes of Conduct. Yang kedua menguasai bidang liputan atau beat. Yang ketiga menguasai teknik jurnalistik atau J-skill. Wartawan adalah orang yang bekerja di sebuah media massa dengan melakukan aktivitas jurnalistik atau peliputan dan penulisan berita secara rutin, menaati kode etik, menguasai tema liputannya, dan menguasai teknik jurnalistik terutama menulis berita dan wawancara. Di sini juga terdapat kode etik jurnalistik. Apa sih kode etik jurnalistik? Mengapa sih jurnalistik perlu diadakannya
kode etik. Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan mentaati kode etik. Berikut ini ringkasan kode etik jurnalistik. Yang pertama ada independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua, ada profesional atau tunjukkan identitas, hormati hak privasi, tidak menyuap, berita faktual dan jelas sumbernya, tidak plagiat, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Yang ketiga ada berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat ada tidak membuang berita bohong, fitnah, sadis, dan maupun cabul. Yang kelima tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Di sini ada teknik jurnalistik atau J-skill. Teknik jurnalistik atau jurnalis skill adalah keahlian atau keterampilan khusus dalam hal reportase, penulisan dan penyuntingan berita, serta wawasan dan penggunaan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Teknik reportase yaitu observasi, wawancara, studi literatur, wartawan harus piwai, wawancara dan mengamati peristiwa. Wawancara juga harus andal dalam riset, data, atau studi literatur. Secara praktis, dasar jurnalistik wajib dimiliki. Wartawan adalah keahlian meliput peristiwa, menulis berita tanya, melakukan wawancara, dan menaati kode etik. Neoproses atau proses produksi berita. Yang pertama ada neo planning, yang kedua ada neo hunting atau neo gathering, yang ketiga news writing, yang keempat ada news editing, dan yang keempat publishing. Proses jurnalistik adalah praktiknya yaitu perencanaan, pemberitaan atau rapat redaksi, peliputan peristiwa atau termasuk wawancara, penulisan naskah berita, penyuntingan, dan publikasi melalui media massa. Di sini juga terdapat media jurnalistik atau media massa. Yang pertama ada media cetak atau print media, yang kedua media elektronik atau elektronik media, yang ketiga ada media siber atau cyber media. Hasil proses jurnalistik atau karya jurnalistik dipublikasikan melalui media massa yang terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada media cetak terdiri dari surat kabar, contohnya koran, terbit harian, majalah, ataupun tabloid. Yang kedua ada media elektronik terdiri dari radio siaran, televisi, dan maupun film. Media siber yaitu media massa internet dikenal dengan sebutan tersedia online. Contohnya bisa situs berita, portal berita atau news portal, website berita, ataupun media dalam jaringan atau media daring. Garis besar juga jurnalistik mempunyai yang pertama ada berita atau news, yang kedua opini atau views, yang ketiga ada future. Berita adalah laporan peristiwa, opini adalah tulisan berisi pendapat, penilaian, pemikiran, atau analisis tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua ada future, adalah penulisan yang menggabungkan fakta dan opini, atau tulisan ikan bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Foto dan video termasuk dalam produk jurnalistik jika berupa foto jurnalistik dan video jurnalistik. Jenis-jenis berita antara lain ada hard news, opinion news, interpretative news, dan sebagainya. Jenis-jenis opini antara lain bisa contohnya dari artikel, editorial atau tajuk, kolom, karikatur, atau bisa juga pojok atau esai dan ilmiah populer dan sebagainya. Jenis-jenis future antara lain bisa tips atau laporan perjalanan, biografi, profil, maupun
resensi, dan sebagainya. Bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu seperti apa sih? Bahasa jurnalistik disebut juga dengan bahasa media, yang bahasa pers atau bahasa koran atau bahasa wartawan. Adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita dengan karakteristik singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan mudah dimahami dan serta menarik. Mungkin kita sudah ada di penghujung waktu, dan biar mempersingkat waktu, saya selaku mahasiswi Institut Setiami Kampus A Kota Bekasi dengan Salsabila Mas Putih Fitrilingga dari kelas A2 11 CGC 1 dari Fakultas Manajemen Komunikasi, izin pamit undur diri. Apabila dalam pembuatan video ini kurang maksimal atau ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati semua Anda, mohon dimaafkan karena masih proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.